Nosotros crecimos jugando al fútbol, lo vivimos con mucha pasión, con mucha ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarnos bien, sea cual sea el lugar, sea en el... Dicho esto, cuando uno tiene necesidad de competir, lo primero que tiene que tener es una idea y en esa idea hacerse fuerte, ser fieles al desarrollo de ese modelo y siempre elegir a los mejores futbolistas que encajen en ese modelo. Eso a mí me da mucha tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento porque cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas, normalmente se equivoca poco. Luis de la Fuente masih menyimpan trauma saat berhadapan dengan Lionel Messi. Pelatih Spanyol itu pernah dihancurkan Leo ketika masih melatih tim muda Sevilla. Di pertandingan itu, Messi mencetak 4 gol hanya dalam waktu 15 menit. Melihat itu, De La Fuente cuma bisa geleng-geleng kepala. Namun, kali ini ceritanya akan berbeda. Messi akan menghadapi Spanyol asuhan De La Fuente di final Piala Dunia 2026. La Furia Roja punya pertahanan super untuk melawan Argentina di partai perebutan gelar. Espanya punya 2 taktik defensif superior untuk meladeni tim Tengko. Namun, apakah strategi itu bisa menangkal alien seperti Messi? Karena dewa sepak bola seperti Leo tak akan semudah itu dikalahkan. Lionel Messi melawan pertahanan kokoh Spanyol. Sebuah artikel dari media lokal Perancis baru saja terbit. Ada sesuatu yang janggal pada judul berita tersebut. Barisan pertahanan Spanyol siap menghentikan Messi. Itulah judul dari artikel yang ditulis oleh media France 24. Apakah benar pertahanan La Furia Roja bisa meredam Lionel Messi? Atau justru lini belakang Spanyol akan bernasib sama dengan lawan-lawan Argentina sebelumnya? Pertanyaan ini akan kami jawab dengan analisis mendalam. Mari kita mulai dari fakta sensasional tentang Spanyol. Jika melihat statistik, pertahanan Spanyol memang istimewa. ESPN memberikan label yang menarik untuk gaya bertahan tim ini. Spanyol bisa melakukan 2 taktik defensif dalam satu pertandingan. Pertama, mereka bertahan dengan possession atau menguasai bola. La Furia Roja nggak membiarkan lawannya mendekati kotak penalti mereka. Caranya dengan menguasai bola sebanyak mungkin. Espanya meminimalkan peluang sekecil apapun untuk lawannya. Dengan cara ini, lawan-lawan Spanyol bakal frustasi karena sangat sulit merebut bola dari Spanyol yang tenang dan sabar menguasai bola. Pertahanan Spanyol sangat sulit ditembus oleh shot on target. Dalam 7 pertandingan di Piala Dunia 2026, hanya ada 11 shots on target ke gawang Espanya. Lini serang mewah Perancis cuma bisa mencatat 3 shots on target. Tembakan tepat sasaran pertama Perancis juga baru tercipta di menit ke-81. Kedua, Espanya juga memakai strategi counter pressing kilat. Taktik ini muncul saat mereka nggak menguasai bola. Para pemain Spanyol bakal berusaha merebut bola secepat mungkin dari lawan. Mereka langsung mengepung pemain lawan yang menguasai bola. Salah satu contohnya terjadi di match kontra Perancis. Ada sebuah momen saat Les Blues melancarkan serangan cepat. Bola lalu dioper ke Mbappe yang melakukan akselerasi kilat ke tengah. Namun sebelum Mbappe sampai di kotak penalti, dia sudah kehilangan bola. Dani Olmo dan Rodri langsung mengejar Mbappe. Serangan Prancis berhasil diputus sebelum memasuki zona berbahaya. Strategi counter pressing Espanya benar-benar mengerikan. Di Piala Dunia ini, Espanya berada di posisi ketiga dalam statistik ball recovery time. Statistik yang mencatat waktu setiap tim merebut bola dari penguasaan lawan. Taktik ini dijelaskan dengan baik oleh Rodri. Kami ingin menghentikan permainan mereka dan membawa pertandingan ke wilayah kami. Kami berhasil membuat Prancis kesulitan dengan pressing agresif, ucap Rodri setelah laga. La Furia Roja beberapa kali memakai pakem 4-4-2 saat bertahan. Namun mereka juga sering menggunakan skema 5 back saat tanpa bola. Dalam pertandingan melawan Prancis, Alex Baena turun jauh ke belakang. Dia sendiri sejajar dengan Marc Cucurella.
lalu terbentuklah pakem 5 back itu. Di gambar ini, kita melihat Baena turun untuk mengcover area luar. Baena membatasi ruang gerak Dembele di sini. Saat Baena melakukan itu, Cucurella fokus menjadi Koundé yang masuk ke half space. Espanya juga nggak cuma melakukan counter pressing, mereka berani menaikkan garis pertahanan setinggi mungkin. Sederhananya, mereka ingin secepat mungkin merebut bola di wilayah lawan. Dua strategi defensif Spanyol ini membuktikan satu hal, mereka bukan cuma jago menguasai bola, Espanya juga bisa menjadi tim yang agresif dan mengandalkan fisik saat duel perebutan bola. Namun, pertahanan Spanyol yang super kokoh ini akan menemui satu anomali. Di Piala Dunia ini, anomali tersebut sudah mencetak 8 gol dan 4 assist. Barisan pertahanan Espanya akan bertemu dengan sangkot Lionel Messi. Apakah dua strategi defensif Spanyol itu bisa meredam La Pulga? Kami akan meminjam kutipan statement dari Marcelo Bielsa, pelatih yang diidolakan oleh Pep Guardiola, Diego Simeone, dan Lionel Scaloni. Bielsa sempat diminta pendapatnya tentang cara menghentikan Messi. Bukannya menjelaskan taktik yang ribet untuk menahan Leo, dia malah ngomong seperti ini. Jika kita mengelompokkan berbagai upaya untuk menghentikan Messi, tidak ada metode atau cara yang cukup efektif. Jika belum ada yang menemukan cara untuk menghentikannya, maka harus dipahami bahwa memang tidak ada cara seperti itu, tegas Bielsa. Namun, bukan itu bagian terbaik dari komentar Bielsa. Pelatih 70 tahun itu nggak berhenti di situ. Bielsa kembali memberikan satu komentar yang mengejutkan. Messi juga kadang tidak menampilkan permainan terbaiknya di sebuah pertandingan. Namun itu terjadi bukan karena pelatih lawan menemukan formula untuk menghentikannya, ujar Bielsa. Pernyataan Bielsa ini memberikan kita sedikit spoiler. Pertahanan Espanya boleh menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2026. Mereka baru kebobolan 1 gol di sepanjang turnamen. Bahkan trio Mbappe, Dembele, dan Olise bertekuk lutut melawan Espanya. Namun Leo berbeda dari pemain-pemain itu. Melawan Messi bukan sekedar menghentikannya dari mencetak gol. Karena tanpa membuat gol, Leo masih menjadi pemain yang paling berbahaya. 2 pertandingan terakhir Piala Dunia adalah buktinya. Messi mengubah mode permainannya. Dari seorang mesin gol menjadi monster kreator. Saat melawan Swiss dan Inggris, Messi melakukan ini. Dari 2 laga tersebut, Leo mencatat 10 kreasi peluang yang berbuah 3 assist. Kreativitas di luar nalar dan berbagai sentuhan ajaib Messi inilah yang akan dihadapi Spanyol. Dan dominasi Messi di papan statistik makin gak masuk akal. Dia nyaris memuncaki semua matriks vital dari pertandingan, bukan cuma gol dan assist. Berbagai matriks lain seperti kontribusi gol, kreasi peluang emas, dribble sukses, umpan silang akurat, dan jumlah tendangan. Semua statistik itu dikuasai Messi. Ya, Messi yang sudah mendekati masa-masa akhir dari karirnya. Ini akan menjadi alarm bagi pertahanan Spanyol, karena mereka akan menghadapi dewa sepak bola. Luis de la Fuente sendiri masih menyimpan trauma tentang Messi. Pelatih Spanyol itu bercerita pengalamannya menghadapi La Pulga. Saat itu de la Fuente masih melatih tim muda Sevilla. Mungkin waktu itu umur Leo masih 16 atau 17 tahun. Awalnya pertandingan berjalan sempurna untuk de la Fuente. Strateginya berhasil meredam Leo. Dia menugaskan 1 pemain untuk melakukan man-to-man marking ke Leo. Berkat taktik itu, Messi berhasil diredam. Namun de la Fuente kemudian membuat 1 kesalahan. Saat pertandingan memasuki menit ke-70, dia mengganti pemain yang menjaga Messi. Lalu de la Fuente menceritakan apa yang terjadi setelahnya. Saya mengganti pemain yang menjaga Messi di menit ke-70 karena dia terkena kartu kuning. Setelah itu saya menyesali keputusan itu. Dalam waktu 15 menit, Messi langsung membuat 4 gol, kata de la Fuente. Momen itu membuat de la Fuente akan mengubah strateginya kali ini. Dia nggak akan menggunakan taktik man-to-man lagi pada Leo. Jadi kali ini kami tidak akan menggunakan strategi penjagaan 1 lawan 1. Kami harus tetap waspada dan tentu saja memberikan perhatian khusus. Messi adalah sosok yang tak ada duanya, tegas de la Fuente.
Dapatkan celana santai dari Better Half yang lagi diskon besar hingga 60%. Cek link di bawah ini. Pertarungan guru dan murid di final Piala Dunia. Lionel Messi memang sorotan utama di final Piala Dunia 2026. La Pulga akan bermain di final keduanya secara beruntun. Namun, bumbu pertandingan pamungkas itu bukan cuma Messi. Ada narasi pertarungan guru dan murid di laga ini. Luis de la Fuente bakal menghadapi muridnya sendiri, Lionel Scaloni. Siapa yang menyangka kalau dua sosok pelatih ini punya ikatan emosional? Pertemuan de la Fuente dan Scaloni terjadi di kursus kepelatihan lisensi UEFA Pro. Saat itu, Scaloni baru pensiun dari karirnya sebagai pemain. Sementara, de la Fuente masih menjadi pelatih tim kelompok umur Espanya, sekaligus mentor peserta kursus kepelatihan UEFA Pro. Di sanalah mereka bertemu. Takdir ternyata membawa mereka berdua ke final Piala Dunia. Namun, kali ini De La Fuente dan Scaloni harus saling berhadapan, bukan lagi sebagai guru dan murid yang saling berbagi ilmu. Scaloni sendiri nggak melupakan sedikit pun jasa De La Fuente. Dia memberikan respek tinggi untuk pelatih Espanya tersebut. Saat sesi konferensi pers, Scaloni berkata seperti ini tentang De La Fuente. Luis telah sangat membantu kami yang mengikuti kursus kepelatihan di Las Rozas. Saya telah mengobrol dengannya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, kata Scaloni. Dalam komentar berikutnya, Scaloni memuji cara De La Fuente mengelola para pemainnya. Dan Scaloni mengaku banyak belajar darinya. Sebaliknya, pujian Scaloni dibalas dengan sanjungan tinggi oleh De La Fuente. Sejak kursus kepelatihan UEFA Pro, De La Fuente sudah tahu Scaloni akan jadi pelatih hebat. Sekarang memang mudah untuk mengatakan bahwa Scaloni adalah pelatih top. Namun sejak pertama kali melihatnya saya sudah menduga itu. Dia memiliki rasa tidak puas yang positif, cara dia menantangmu. Aku tidak melihatnya seperti itu. Scaloni memperdebatkan segala hal, mendiskusikan segala hal, ujar De La Fuente. Selain pernah menjadi guru dan murid, ada satu hal identik lain tentang mereka berdua. Jika kita melihat karir kepelatihan, De La Fuente dan Scaloni punya kemiripan. Keduanya tak punya prestasi hebat di level manajerial klub. Sosok De La Fuente cuma sekali melatih klub di kompetisi sepak bola Spanyol. Dia pernah menjadi nahkoda Deportivo Alavés pada 2011. Saat itu Alavés masih berkutat di kasta ketiga divisi Spanyol. Namun kinerja De La Fuente tak memuaskan. Dia cuma bertahan selama 3 bulan sebelum akhirnya dipecat. Magis De La Fuente baru meledak saat merintis dari tim kelompok umur Spanyol. Lalu kemudian dia naik kelas ke tim utama Espanya, menggantikan Luis Enrique. Setelahnya adalah sejarah bagi De La Fuente dan La Furia-Roja. Dia mengantar Spanyol menjuarai UEFA Nation League 2023 dan Euro 2024. Sementara karir Scaloni di level manajerial klub lebih tragis lagi. La Scaloneta belum pernah mencicipi adrenalin melatih klub. Satu-satunya karir kepelatihannya di level klub adalah sebagai asisten. Dia pernah mendampingi Jorge Sampaoli memimpin Sevilla pada 2016 hingga 2017. Dari jalan cerita ini, De La Fuente dan Scaloni membuktikan satu hal. Kegagalan di awal karir bukan akhir dari segalanya. Justru pelatih yang pernah sukses di level klub tak selalu berhasil saat melatih negara. Contohnya adalah Thomas Tuchel dan Carlo Ancelotti. Keduanya sama-sama gagal di level internasional. Padahal Tuchel dan Ancelotti digadang-gadang bakal menaklukkan Piala Dunia. Tuchel bahkan ditumbangkan oleh Scaloni, pelatih yang belum pernah mencicipi satu trofi bergengsi sebagai pelatih klub. Sementara Tuchel sudah memenangkan Liga Champions, Bundesliga, Ligue 1, dan UEFA Super Cup. Dapatkan kaos polos ukuran reguler dari Afterlife cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini.